Wah, luar biasa. Enak sekali. Ada apa ini? Paman, Kakak ipar memasakkan camilan yang enak sekali. Benarkah? Paman kemana saja? Hari ini Paman bertemu pendeta dan memilih hari baik untuk perayaan Dewa Satyanarayan. Dan nanti malam pendeta itu akan memberitahu hari dan jam yang baiknya kapan. Paman benar sekali. Kakak sudah lama menantikan momen seperti ini. Bukankah begitu, Kak? Kau ini tersipu malu seperti wanita saja. Hah? Sudahlah, biarkan upacaranya digelar, kemudian kalian berdua bisa keluar. Bahkan itu juga harus ditunda. Kau sebut apa itu? Masa Paman tidak tahu? Apa? Bulan madu. Ya, kau masih harus pergi berbulan madu, iya kan? Kau bisa izin 7-8 hari dan bawa dia pergi. Paman, bagaimana aku bisa pergi? Aku punya banyak pekerjaan. Kau itu sudah bekerja tanpa henti di bengkelnya selama 16 tahun. Dan tidak pernah bolos satu hari pun, kecuali saat kau sedang sakit. Dan kau tidak pernah memberinya kesempatan untuk mengeluh. Pemilik bengkelmu sangat menghormati akan nilai kerja keras dan dedikasimu. Kenapa dia tidak mau memberimu izin? Paman tidak mau mendengar alasan apapun juga. Pergilah, bicaralah kepada Archana. Kemudian kalian berdua putuskan mau pergi kemana. Apa itu jelas? Benar kan, ya. Safita? Ya, Paman, Nepal? Kebiasaan baru untuk menantu baru. Tidak tahu soal bulan madu dan semuanya. Saat aku menikah dulu, tidak ada yang bertanya padaku aku mau pergi kemana. Mereka menikahkanku dengan seorang pemabuk dan mereka semua pergi. Ya Tuhan, mereka akan pergi jalan-jalan. Itu artinya harus keluar banyak uang. Lalu uangnya akan habis tidak tersisa. Bagaimanapun caranya aku harus menghentikan upacara ini. Hei, Tarun, kau? Tadi aku sudah pergi ke bengkel. Ternyata kau ada di rumah, jadi aku kesini. Kenapa? Apa kau punya pekerjaan? Iya, ini ada pekerjaan yang sangat penting. Apa? Aku sudah membeli 4 tiket film. Kau mengerti? Begini, kau, aku, adik iparku, dan istrimu, kita akan pergi bersama-sama. Tapi aku tidak bisa hari ini, lain kali saja. Karena sekarang, Apa? Katakan. Paman, dia bicara tentang film. Kalau dia menghubungimu, kenapa kau tidak pergi? Archana juga akan pergi bersamamu. Lain kali tidak akan pernah datang seumur hidupmu. Pergilah dan bawa juga Archana. Tarun, Manaf akan ikut. Iya. Apa itu sudah jelas? Pergilah, ayo. Itu sudah jelas. Atau aku jelaskan lagi. Cepatlah bersiap-siap. Halo semuanya. Silakan duduk. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan selamat kepada Nona Farsha, Nona Rasmi, terima kasih, Pak. Nona Ria, dan Tuan Rajiv. Wah, terima kasih. Hari ini firma kita akan bekerja di level internasional. Dan semua ini terjadi berkat mereka berempat. Kemampuan dan kerja keras mereka. Dan sekarang untuk mengumumkan yang paling penting. Untuk proyek ini kita akan mengirimkan tim ke Pune. Tim kita akan melakukan pembicaraan yang lebih dalam lagi dengan firma dari Jepang. Perusahaan ini akan bekerja dengan mereka sebagai perusahaan gabungan. Timnya akan terdiri dari 3 orang dan mulai bulan depan. Ketiga orang ini akan mendapatkan kenaikan gaji sebanyak 20%. Siapapun yang akan ikut ke sana, aku yakin namamu ada di daftar itu. Sekarang nama-nama ketiga tim itu. Tuan Rajiv, Oh, Nona Rasmi, Iya, Pak. dan Nona Ria. Farsha, aneh sekali ya. Kenapa namamu tidak disebutkan? Farsha, bisakah aku tetap di sini? Ada yang ingin kau sampaikan padaku? Tidak, Pak. Lalu kenapa
Aku merasa bahwa saat aku mengumumkan nama-nama itu, kau ingin mengatakan sesuatu padaku. Farsha, aku tahu kau pantas mendapatkan kesempatan ini. Berkat dirimu lah proyek ini bisa sangat berhasil. Kemudian dengan sengaja aku tidak menuliskan namamu di dalam daftar ini. Perjalanan ke Pune ini selama 2 hari. Jadi aku rasa kau harus menginap di sana. Dan aku tahu bahwa keluargamu tidak akan memberimu izin untuk pergi. Kemudian kau harus memilih mengabaikan keluargamu atau pekerjaanmu. Aku tidak mau kalau kau mendapatkan masalah ataupun dilema. Jadi itulah alasannya kenapa aku mengambil keputusan ini. Aku harap kau bisa mengerti maksudku ini. Pak, boleh aku katakan sesuatu? Silakan. Untuk beberapa saat, aku sudah salah paham kepadamu, Pak. Tapi sekarang, terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Ya, Tuan Muzamil? Iya, kami bisa siapkan untuk jam 9.30 atau jam 10. Ngomong-ngomong, apa kau suka dengan filmnya? Filmnya sangat bagus. Em, Tempatnya di mana yang paling kau suka? Mahabaleswar, Materan, atau tempat lain? Sebenarnya, aku sangat suka Swiss. Kau suka Swiss tidak? Kau tidak suka Swiss? Tidak, itu adalah tempat yang bagus, Swiss. Dan kau tidak suka Mahabaleswar? Kenapa? Tidak. Mahabaleswar juga bagus. Tapi Swiss sangat bagus, aku suka. Tapi pergi ke sana pasti biayanya mahal sekali. Iya, memang sangat mahal. Itu kan cuma keinginanku. Iya, aku juga merasa begitu. Jadi sekarang ayo pergi ke tempat yang tidak terlalu jauh. Dan kita sesuaikan dengan anggaran yang kita punya. Aku tidak mengerti, Manaf. Kau tahu, Paman bilang kita berdua harus pergi untuk jalan-jalan. Maksudku kita harus pergi bulan madu ke suatu tempat. Tidak, maksudku kau salah paham padaku. Aku tidak meminta untuk pergi ke sana. Maafkan aku, Manaf. Aku juga tahu kalau kita tidak akan mungkin pergi ke sana. Jadi... Kalau begitu, ayo kita pergi ke Mahabaleswar atau Materan atau ke tempat lain. Mahabaleswar. Stop. Tunggu sebentar. Hei, tunggu, berhenti. Hei, Archana. Hai, Archana. Apa kabar, Maduri? Aku baik. Halo kakak ipar, bagaimana kabarmu? Kau mau pergi kemana? Oh, aku ada pekerjaan di dekat rumahmu. Kalian mau pulang kan? Ayo, biar aku antarkan pulang. Tidak, kami bisa pergi sendiri.
Archana, sebaiknya kau pergilah. Aku akan menyusul. Tapi kau, Aku ada pekerjaan di bengkel sedikit lagi. Aku akan selesaikan dulu. Kau duluan. nanti aku bilang apa pada ibu? Aku yang akan beritahu dia. Baiklah. Ayo pergi. Kali ini aku harus berhasil, atau dia tidak akan mencoba lari lagi. Sebaiknya aku ikuti dia dan menemuinya di tempat yang tepat. Dengan begitu dia tidak akan bisa kabur lagi dan aku akan tahu yang sebenarnya. Apa? Ya. Ini. Baiklah. Sudah ya? Sudah ikut saya. Ayo sayang. Tunggu sebentar. Iya, tapi sepi sekali. Aku sudah bertemu dengan dia. Dia tampan sekali. Hai. Hei pahlawan, kau mau pergi kemana? Tidak, aku bukan pria seperti itu. Kamu kemana? Hei tampan, maaf kamu ya. kemana lagi? Aku sedang kosong. Tidak, lepaskan tanganmu. Hei, ayo sini. Ayo. Iya. Halo Tuan. Aku senang Tuan ada di sini. Apa kau punya sesuatu untukku? Tuan. Wanitamu sangat membuatku kesal. Dia selalu menanyakanmu padaku. Cepat kau panggil dia. Katakan siapa yang menyuruhmu? Apa-apaan kau ya? Ayo, sini. Ayo jawab, brengsek. Hari itu kau bisa kabur, tapi hari ini kau tidak akan bisa kabur. Sekarang jawab pertanyaanku. Jawab. Dengar, aku datang mengikutimu kemari hari ini. Tapi besok, aku akan mengikutimu sampai ke rumahmu. Sekarang katakan padaku, siapa dia? Beritahu aku.
Ajit, hari ini kau berhasil lolos. Kalau Manaf melihatmu hari ini dengan agen itu, maka dia akan tahu kaulah pria yang mencoba menjebak Archana. Sudah pulang? Sana, mandi dulu. Aku akan siapkan makanan untukmu. Manaf, kau berdarah. Ini tadi saat aku mau pulang dan saat aku turun tiba-tiba bajai. Saat aku berbalik badan tiba-tiba setangnya mengenaiku. Aku rasa Sebaiknya kau duduk, aku akan ambilkan obat. Sakit sedikit. Hari ini dimulai dengan catatan yang bagus sekali. Pakaian Manaf artinya bank untukku. 200 rupiah. Bagus. Cukup untuk hari ini. Tiket bioskop 200 rupiah. Ya Tuhan, satu tiket 200 rupiah. Artinya jika 2 tiket harganya 400 rupiah. Manaf sudah jatuh termakan tipuan oleh istrinya dan mulai menghambur-hamburkan uang. Kau harus melakukan sesuatu, Safita. Archana sayang. Wah, apa kau menangis? Kau datang ke rumah ini untuk membuatku menangis. Baiklah, kau harus bangun. Ayo bangun, bangun. Biar ibu saja mengerjakan itu. Kau jangan khawatir, bangun saja. Ayo. Nah, sini. Sekarang ambil tas ini. Ambil uang 100 rupiah ini dan pergi ke pasar. Dan beli wortel 250 gram, tepung 250 gram, 250 gram okra, 250 gram selada, 1 kilo bawang, 1 kilo kentang, dan campuran bumbu hijau. Beli dengan harga 50 rupiah. Dan kau kembalikan 50 rupiahnya lagi. Apa itu jadi masalah? Tidak, Ibu. Tapi hanya dengan 50 rupiah, bagaimana bisa mendapatkan sebanyak itu? Oh, lihat. Terung dan okra masing-masing 4 rupiah, selada 6 rupiah, dan sisa uangnya bisa kau belikan untuk yang lainnya lagi. Ibu, kita tidak akan bisa mendapatkan sayuran dengan harga semurah itu. Bisa saja. Tapi bukan di pasar di dekat sini. Tapi di ujung sana, kau bisa dapatkan itu semua. Kau pergi ke pasar itu. Di sana sayurannya sangat murah. Masalahnya, aku tidak enak jika harus memintamu untuk pergi dengan jalan kaki. Tapi aku bisa apa? Minggu lalu pengeluaran sangat besar sekali. Maksudku, kau dan Manaf pergi keluar, kan? Kemudian kalian makan puff baji seharga 50 rupiah sepiring. Dan tiket menonton seharga 200 rupiah, 2 sudah 400 rupiah. Jadi aku harus mengganti semuanya dengan sayuran, sayang. Ibu, kami... Tidak, aku sama sekali tidak merasa keberatan dengan itu. Aku tahu, suamimu sudah memberikan barang-barang untukmu.
Dan karena itu, kau boleh menyimpannya. Aku tahu Manaf memang memiliki hati yang besar. Tapi kantungnya tidak cukup besar. Dan dengar, kalau bisa kau berjalan dengan cepat. Kalau tidak, nanti pasarnya akan keburu tutup. Dan saat kau kembali, kau juga harus berjalan cepat. Karena kita harus segera memasak. Ya? Ibu, bagaimana kabar ibu? Kapan ibu akan kembali dari Amerika? Bagaimana liburannya? Hebat, luar biasa. Bagaimana keadaanmu? Tidak ada yang baru, Bu. Seperti biasa, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. 9.27 di pagi hari dan 5.35 di malam hari. Aku tidak seberuntung ibu di mana bisa pergi ke luar negeri kapan saja ibu mau pergi. Itu kan pilihanmu sendiri. Kehidupan yang membosankan dan suami yang sama sekali tidak menghargaimu. Itu semua pilihanmu kan? Lalu apa gunanya lagi menyesali sekarang? Ibu jangan mulai lagi. Ya baiklah, baiklah. Sekarang ceritakan, bagaimana kabar adik iparmu itu? Bagaimana dengan pernikahannya? Ibu tahu hidupnya seperti yang selama ini sudah kita bayangkan, Bu. Ibu mertuaku selalu saja ada masalah baru dan isu baru dalam hidupnya setiap hari. Dia menangisi nasib sialnya itu dan ibunya menangis di sini karena melihatnya menangis. Wow, itu kabar yang sangat bagus, Maju. Jujur saja, berita ini memberi ibu banyak sekali kebahagiaan. Dibanding kebahagiaan saat ibu melakukan liburan. Ibu, apa ibu tahu? Archana jauh lebih buruk dari yang kita bayangkan kehidupannya. Ayah mertuanya adalah seorang pemabuk. Dan ibu mertuanya selalu menuntut dan dia orang yang sangat serakah. Dan adik iparnya hanya tukang koran. Dan suaminya hanya seorang montir biasa. Dia bahkan tidak punya banyak waktu untuk menangis, Bu. Kenapa kau diam saja? Silahkan tertawakan lagi nasib buruk kakakku. Farsa, Kau sengaja mendorong kakakku masuk ke dalam neraka kan? Kau sudah menghancurkan hidupnya. Apa yang sudah dia lakukan kepadamu? Sampai kau membuatnya membayar dengan harga sebesar ini. Katakan padaku. Jawab aku, kakak ipar. Aku meragukannya setiap hari. Saat ibu bertanya kepadamu soal ini dan kau tidak bisa menjawabnya. Tapi saat itu aku diam saja. Karena aku tidak memiliki bukti. Dan kau langsung merubah topik pembicaraan. Tapi hari ini aku mendengar semuanya. Farsa, apa yang kau bicarakan? Apa kau pikir kalau aku... Itulah yang sebenarnya. Kau dan ibumu bersama-sama bekerja sama untuk mencelakai kakakku. Kau sebenarnya sudah tahu kalau keluarga itu tidak pantas untuk kakak kan? Tapi kau tetap saja menyembunyikannya dari kami. Dengan membiarkan kakak menikah dengan keluarga miskin yang tidak berpendidikan, kau ingin kakak menderita seumur hidupnya. Agar ibu juga menderita saat melihatnya. Kenapa aku berpikir seperti itu, Farsa? Aku tidak pernah bilang seperti itu. Aku tidak sedang membicarakan hal seperti itu di telepon. Aku hanya sedang membicarakan pernikahan Archana dengan ibuku. Walaupun kau berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya. Tapi aku sudah mendengar yang sebenarnya. Apa yang sudah kau lakukan terhadap kehidupan kakakku? Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bukan hanya aku. Tidak seorang pun di keluarga ini akan memaafkanmu. Sekarang apapun yang terjadi pada Archana, aku juga merasa sangat buruk tentang itu. Tapi apa itu salahku? Salah siapa lagi kalau bukan salahmu? Satu kebohongan darimu telah menghancurkan kehidupan kakak untuk selamanya.
Hari ini aku merasa sangat malu harus memanggilmu kakak ipar. Farsa! Aku seringkali mengatakan padamu, aku tidak suka kau bicara seperti itu kepada Manju. Kenapa kau sangat membenci Manju, Farsa? Sampai-sampai setiap hari kau selalu bertengkar dengannya. Tidak, Kak. Aku hanya... Dan kenapa kau selalu menyalahkan Manju untuk semua masalah dalam hidup Archana? Vinod, coba lihat dia. Dia masih saja marah karena masalah kalung itu. Aku sudah minta maaf pada semua orang untuk masalah itu, kan? Dan kita sudah mengembalikan kalung itu untuk Nyonya Safita. Tapi Farsa masih saja membicarakan kalung itu padaku. Tidak, Kak, dengar Aku dulu. tidak ingin mendengar apa-apa lagi, Farsa. Dan aku tidak suka kau bicara seperti itu. Kau tidak menghormati orang yang lebih tua. Dan juga saat kau bicara pada ibu seperti itu. Dan apa kau tahu, Farsa? Manju sama sekali tidak pernah mengharapkan hormat darimu, Farsa. Tapi bukan berarti kau boleh tidak hormat kepadanya. Aku minta kau ingat itu baik-baik. Kakak tunggu dulu. Paling tidak cobalah untuk mengerti dengan apa yang ingin kusampaikan. Kakak ipar berbohong. Aku tidak membicarakan tentang kalung. Kau tidak berhak mengatakan apapun kepada Manju tentang kalung itu. Tapi... Dia adalah istriku, dan jika dia melakukan kesalahan, maka aku yang mempertanyakannya. Dan aku yang akan putuskan hukuman apa yang akan diberikan, seperti yang selama ini aku lakukan. Kakak, aku mohon dengarkan aku dulu. Kakak ipar bertanggung jawab atas masalah kalung dan semua masalah yang terjadi pada Kak Archana. Dia berbohong kepada kita. Dia sengaja melakukan itu semua. Tunggu, Farsa. Sudah cukup. Aku tidak mau mendengar apa-apa lagi. Kenapa kau menuduhku tanpa alasan seperti itu, Farsa? Vinod, menurutku dia mengatakan semua itu padaku. Karena hari itu, aku sudah membongkar rahasianya kepada ibu, Vinod. Aku pergi ke diskotik bersama ibu. Aku melakukan itu karena aku tidak mau kalau dia sampai salah melangkah. Agar dia bisa memperbaiki dirinya. Tapi aku tidak tahu kalau aku harus mendengar semua ini sekarang. Kakak, tolong dengarkan aku dulu. Aku tahu aku sudah melakukan banyak kesalahan. Aku bertengkar dengan ibu, aku berbohong kepadanya. Tapi hari ini aku berkata benar. Semua itu adalah hal yang berbeda. Kakak, kenapa kau tidak percaya kepada aku? Farsa, aku bisa saja mempercayaimu jika kau tidak berbohong tentang kelas komputer itu, tapi tidak lagi. Dan sekarang, aku yakin apapun yang kau lakukan, kau hanya ingin balas dendam kepada Manju karena masalah yang lain. Tidak, Kak, aku... Cukup! Kami tidak ingin membahas masalah ini lagi. Kau mengerti? Kakak... Farsa, itu buruk sekali, kan? Hari ini kakakku tidak mempercayai kata-kataku. Tidak apa-apa. Tapi besok saat aku memperlihatkan bukti-bukti kepada kakakku, apa yang akan kulakukan? Kau sudah menghancurkan kehidupan kakakku. Dan karena itu, aku akan menghukummu. Oh ya, kakak ipar. Kau ingatkan bagaimana reaksi kakak saat meragukan adikmu? Jika dia tahu yang sebenarnya tentang dirimu, maka dia akan mengirim Ajit ke penjara. Dan dia akan mengirimmu kemana? Ibu, Iya, ibu kau di mana? iya, ibu datang. Ibu ada masalah besar, Bu. Masalah apa? Ibu pernikahanku berada dalam bahaya. Apa? Ibu, baru saja beberapa hari yang lalu aku terbebas dari masalah kalung itu dan sekarang Ada apa ini? ada masalah yang baru lagi. Hari-hariku akan menjadi sangat buruk. Apa yang kau bicarakan? Ibu tidak mengerti apa maksudmu. Sekarang tenang, duduk dulu. Ayo duduk. Katakan. Apa yang terjadi? Ibu, konspirasi kita sepertinya sudah ketahuan, Bu. Apa? Apa? Bagaimana? Setelah kita mengusahakan selama ini,
Sudah berulang kali ibu bilang padamu, hati-hati kalau menelpon ibu. Ibu, aku sudah melakukan kesalahan. Sekarang apapun yang telah terjadi tidak bisa diubah. Tapi Bu, kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Ibu tahu, Ajit, dia juga mengancamku. Dia akan mengumpulkan bukti-bukti tentang kita dan memberitahu semua orang yang ada di rumah. Apa? Kalau dia sampai melakukan itu, Ibu, aku ada dalam masalah besar. Vino tidak akan memaafkanku lagi. Ibu tahu kan apa yang dilakukan pada Ajit waktu itu walaupun dia tidak mempunyai bukti tentang Ajit. Tapi dia tetap memasukkannya ke dalam penjara. Jika Farsa memberitahu semua orang, maka semua orang pasti akan melawan kita, Bu. Semua orang. Ibu, apa yang akan terjadi? Apa yang akan kita lakukan? Hari ini aku mengejarmu sampai di sini. Besok aku akan sampai ke rumahmu. Sekarang katakan padaku, siapa dia? Siapa yang ingin memfitnah Archana? Katakan padaku. Atas perintah siapa? Kau membawa Archana ke villa. Katakan, atas perintah siapa? Katakan! Ajit, lakukan sesuatu yang bisa membebaskan kita dari masalah ini untuk selamanya. Iya, kau benar kakak. Kita harus menyalahkan orang lain atas semua masalah yang kita lakukan. Dan kita harus menemukan seseorang yang bisa kita jadikan kambing hitam. Dan bilang bahwa dialah yang bertanggung jawab atas semua ini. Maka setelah itu kita akan aman. Bersih dari masalah itu. Biar dia yang merasakan resikonya. Tapi Ajit, siapa orang itu? Aku sudah memikirkannya, Kak. Dan aku harus terus mengawasi Manaf. Ah. Kakak, ayo cepat. Ibu, lihat ini. Lihat apa yang dibeli kakak. Ada apa? Kakak kita sudah tidak malu-malu lagi sekarang. Dan belakangan ini dia menjadi sangat romantis. Kakak ipar, itu semua berkat kau. Kakakku sudah berubah. Sini, berikan padaku. Tidak. Paman, coba lihat. Kakak sudah membeli tiket ke Mahabaleswar. Dan aku juga melihat tanda terima hotelnya. Iya benar, persiapannya sangat matang. Ini cinta pertamamu, bulan madu pertamamu. Bukan begitu, Kak? Ibu, aku akan segera kembali. Kemarin paman bilang padaku, pesan tiket, jadi... Pandu, kau dengar itu? Kakak akan pergi bulan madu atas perintah paman. Kalau tidak, dia tidak akan pergi sama sekali. Iya, itu sebabnya tiketnya langsung datang 24 jam kemudian. Iya kan, Kak? Pandu, hentikan. Kenapa kau senang sekali menggodanya? Ayo, kerjakan tugasmu sekarang. Manaf, kau sudah melakukan hal yang benar. Kau harus meluangkan waktu untuk dirimu, istrimu, dan juga kebahagiaannya. Jika istri bahagia itu akan membawa keberuntungan untuk sebuah keluarga. Dengar, hari ini kau bekerja di bengkel orang lain. Mungkin suatu hari nanti kau bisa memiliki bengkel. Itu bisa menambah pendapatanmu. Hari ini kau akan pergi ke Mahabaleswar. Mungkin suatu saat kau akan pergi ke Mauritius. Bukan Mauritius, paman, tapi Swiss. Swiss? Iya, itu benar, paman. Jika keuangan sudah stabil, aku akan pergi ke Swiss. Karena aku sering melihat di film-film, tempatnya sangat bagus, paman. Dan ada seseorang pernah bilang padaku, di sana benar-benar berbeda, paman. Sepanjang tahun turun salju. Jika di film saja terlihat sangat bagus, pasti aslinya lebih bagus lagi. Fandu, kau benar sekali. Manaf benar-benar sudah berubah.
Biasanya dia bekerja siang malam untuk mengumpulkan uang. Sekarang berpikir untuk menggunakannya untuk dirinya sendiri. Dan dia bilang dia ingin pergi ke Swiss. Apa? Aku harus berpikir 10 kali sebelum aku pergi ke Serui dari sini. Dan kau ingin pergi ke biarkan saja. Sejauh apa tempat itu? Dan naik kereta apa? Dan ada berapa banyak stasiun yang harus dilewati? Dan berapa harga tiket kelas 2-nya? Ibu dengar baik-baik ya. Itu bukan Seuri, tapi Switzerland. Bukan dengan naik kereta. Naik pesawat. Pesawat? Iya. Halo? Halo Farsa sayang. Kau ada di mana? Hari ini kau harus pulang cepat. Dengar sayang, karena hari ini adalah hari doa Dewa Ganesha dan kita semua akan berdoa bersama. Apa kami harus memberitahukanmu lagi? Ayahku tidak bisa datang. Ada banyak pekerjaan di kantor. Farsa, jangan bicara tentang pekerjaan. Katakan, ada urusan penting apa di kantor sampai kau tidak bisa pulang cepat sampai harus melewatkan doa? Farsa, katakan pada ayah, kau ada di kantor atau di tempat lain? Ayah, aku mohon. Aku ada di kantor. Kenapa ayah tidak percaya padaku? Ayah, aku bekerja di perusahaan swasta. Mereka tidak memberi libur untuk semua festival, ayah. Aku mohon, cobalah untuk mengerti, ayah. Ayah tidak mau memahami apapun dan jangan bicara soal pekerjaan pada ayah. Dengar, ayah tahu lebih banyak daripadamu tentang bagaimana melakukan pekerjaan. Sudah menjadi tugas seorang ayah untuk mengingatkanmu. Sekarang mau tidak mau, kau harus datang. Karena semua yang dikatakan orang tua itu baik. Kau akan melakukan apapun untuknya. Ayah, aku mohon. Ayah, tidak ada yang mengerti aku. Lampunya kenapa banyak sekali? Ibuku biasa menyalakan lampu seperti ini setiap tahun. Hari ini Dewa Ganesha akan kembali ke rumahnya. Jadi rumah kita akan sangat kesepian. Makanya hari ini aku menyalakan banyak lampu. Lampu ini akan membawa kita melupakan ketidakhadiran Dewa Ganesha. Dewa dan cahaya itu adalah hal yang sama. Boleh aku minta sesuatu darimu? Silahkan, Nyonya Archana. Berhenti bersikap formal begitu padaku. Panggil aku Archana. Baiklah. Maaf, Kak. Wah, ini seperti Diwali dalam perayaan untuk Dewa Ganesha. Dekorasinya bagus sekali, luar biasa. Kakak, ayo cepat. Semua orang menunggu kakak. Kita harus mendoakan Dewa Ganesha. Iya, Sachin, kau duluan. Kami akan segera menyusul. Silakan. Archana. Hai Rajiv, apakah sudah tahu? Oh, hai. Ria harus mengundurkan diri dari pertemuan di Pune. Mungkin karena dia sedang sakit. Apa? Sekarang? Ya sekarang. Tuan Aswin harus mencari pengganti barunya. Kita lihat siapa yang akan dapat kesempatan ini. Masuk. Ya, Farsha? Pak,
Aku dengar Ria tidak bisa ikut ke pertemuan di Pune. Iya, lalu? Jika Anda merasa kalau ini bagus, bolehkah aku menggantikan posisinya? Maksudku, jika aku bisa menjadi bagian dari proyek besar untuk perusahaan kali ini, aku pasti akan merasa sangat senang, Pak. Kami pun akan sangat senang kalau kau bisa pergi ke Pune. Ya, kau pantas mendapatkannya. Kau sudah bekerja keras untuk proyek ini. Tapi kekhawatiranku bukan itu. Bagaimana dengan keluargamu? Apa kau sudah membicarakan ini dengan keluargamu? Bagaimana orang tuamu bisa memberimu izin untuk pergi ke Pune? Seperti yang sudah aku tahu, mendapatkan izin untukmu itu hampir tidak mungkin. Pak, kau memberiku izin untuk pergi ke pertemuan di Pune. Terima kasih banyak. Jadi kau tidak ingin berbagi masalah izinmu denganku? Tidak apa-apa. Sebagai bosmu, aku hanya perlu memikirkan tentang pekerjaanmu saja. Aku tidak punya hak ikut campur dengan urusan pribadimu. Tidak, Pak, sebenarnya. Sudah diputuskan. Kau akan pergi ke Pune. Selamat ya. Kita berpesta. Apa kau sudah gila berada di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Kalau ada yang melihatmu ada di sini, bagaimana? Dengar Tuan, apa yang akan terjadi padamu itu urusan nanti. Aku sudah terlibat masalah. Orang yang bernama Manaf itu, dia mengikutiku seperti bayangan. Dan kemarin, temannya datang ke rumahku. Aku beruntung karena saat itu, aku tidak ada di rumah. Kalau tidak bisa gawat. Jadi, karena itu kau datang menemuiku. Dengar, aku tidak bisa membantumu. Mengerti? Kau tidak bisa membantuku? Bagaimanapun kau harus menolongku, Tuan. Karena kalau sampai aku tertangkap, maka kau juga akan tertangkap. Apa sekarang kau mengancamku? Aku tidak mengancammu, Tuan. Aku mencoba menyelamatkan diriku juga. Dan aku mencari cara untuk keluar dari masalah ini. Atau suatu hari, Manaf bisa saja menemukanku. Dia bisa menangkapku kapanpun saja. Sepertinya dia ingin sekali bertemu denganmu. Kenapa kau tidak melakukan hal itu? Pergi dan temuilah dia. Karena aku yakin, itu akan sangat menyenangkan dan masalahmu akan selesai. Sebaiknya sekarang kau tinggalkan tempat ini. Tuan, kau ini bicara apa? Aku sudah berada dalam masalah. Dan Manaf serta teman-temannya, mereka ingin menjebloskanku ke dalam penjara. Kau ingin menyelamatkanku atau membuatku berada dalam masalah? Aku ingin menyelamatkanmu. Iya, tapi... Jangan banyak tanya. Dan tolong dengarkan apa yang ingin kukatakan dan lakukan itu. Aku salut padamu. Tuan memang benar-benar jahat. Aku pergi sekarang. Sekarang Manaf, tinggal sejarah.